Pelakor pikir toko emas itu milik suamiku. Ups, sorry, Yi. Itu warisan ayahku untukku. Lihat saja ku buat kalian jadi gembel. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa absen di kolom komentar ya. Terima kasih yang selalu hadir seperti dari Jogja, Tapanuli Tengah, Kalimantan Barat, bahkan ada yang dari luar negeri seperti Jepang dan Arab Saudi. Semoga sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah ya. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Aku pernah percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan segalanya. Dulu, Dimas adalah segalanya bagiku. Sosok lelaki yang mampu membuatku tertawa hanya dengan gurauan kecilnya. Lelaki yang dengan tulus menggenggam tanganku saat aku merasa rapuh. Kami membangun rumah tangga dengan harapan besar. Sebuah kehidupan yang damai, hangat, dan penuh cinta. Tapi semua itu sekarang terasa seperti mimpi yang mulai memudar, tergantikan oleh kenyataan yang dingin dan menusuk. Semua bermula perlahan, nyaris tak terasa. Dimas masih tersenyum, masih menyapa, masih pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa langsung kutunjuk dengan jari, namun jelas terasa di hati. Awalnya, ia pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Lalu menjadi sering. Awalnya, ia mengatakan sedang lembur. Aku percaya. Aku ingin percaya. Tapi perlahan, ada nada lelah dalam suaranya yang bukan karena pekerjaan, melainkan karena kehadiranku. Ia mulai jarang menyapaku. Sentuhannya menghilang. Senyumnya tak lagi untukku. Bahkan tatapan matanya, yang dulu hangat dan penuh cinta, kini hanya terasa asing dan hampa. Setiap kali aku berbicara, dia hanya menanggapi dengan gumaman. Kadang malah tidak menjawab sama sekali. Aku mencoba bertahan. Menyiapkan makan malam favoritnya. Menyambutnya dengan senyum saat ia pulang. Memijit bahunya saat ia terlihat letih. Tapi tidak ada satupun dari itu yang membuatnya kembali padaku seperti dulu. Sampai akhirnya, malam itu datang. Pukul 11 malam, aku duduk di ruang makan, menunggu. Makanan sudah dingin, televisi menyala tanpa suara. Dan detak jam dinding terdengar semakin lambat, seolah ikut menahan napas bersamaku. Saat pintu depan terbuka, aku berdiri buru-buru. Mas, sapaku pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Dimas hanya melempar jaketnya ke sofa dan berjalan melewatiku seolah aku tak ada. Wajahnya lelah, tapi bukan kelelahan yang bisa dipeluk dan dipahami. Wajah itu kini seperti tembok. Aku memberanikan diri mendekat. Aku masakin rawon kesukaan kamu. Ayo makan dulu, udah dingin sih, tapi aku bisa angetin lagi. Dia menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya malam itu, mata kami bertemu. Tapi tatapannya tajam, menusuk, menghancurkan. Laras, tolong ya, jangan ganggu aku, katanya datar, tapi dingin seperti es. Aku capek. Aku cuma pengin istirahat. Aku terdiam, tapi hati ini bergemuruh. Lidahku keluh, namun aku tahu aku harus bicara. Mas, aku cuma pengin kamu nyaman di rumah. Aku tahu kamu capek, tapi aku juga capek. Mas, aku juga punya perasaan. Dia mendengus, lalu berdiri dan menatapku dengan penuh amarah. Perasaan? Sekarang kamu ngomongin perasaan? Kamu tuh gak pernah ngerti aku, Laras. Gak pernah. Nafasku tercekat.
Aku gak ngerti. Aku yang tiap malam nunggu kamu pulang. Aku yang masakin, nyuci, nyiapin semua. Itu gak cukup. Matanya membulat. Nada bicaranya naik. Kamu gak ngerti cara ngeladenin suami. Kamu sibuk ngurus rumah, tapi kamu gak pernah mikirin aku. Aku pulang, kamu tanya ini itu, kamu banyak tuntutan, kamu pikir aku gak capek. Suara Dimas menggema di ruang tamu. Aku mematung. Mataku panas. Hatiku seperti ditusuk berkali-kali. Aku cuma pengin kita kayak dulu lagi, Mas. Aku cuma pengin kita bahagia. Ucapku lirih, suaraku pecah. Tapi dia hanya tertawa sinis. Kayak dulu, Laras, aku bukan laki-laki yang sama kayak dulu. Dan kamu pun bukan perempuan yang aku harapkan lagi. Kata-katanya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku berdiri tak bergerak. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Aku menatapnya, berusaha menemukan sedikit saja cinta di sana. Tapi kosong. Hampa. Aku tahu saat itu juga, ada sesuatu yang sudah patah. Sesuatu yang mungkin tak bisa kembali utuh. Setelah ayahku wafat, satu-satunya warisan yang dititipkan padaku adalah toko emas kecil yang sudah puluhan tahun beliau kelola dengan penuh cinta dan kerja keras. Ayah selalu bilang, toko ini bukan cuma usaha. Laras, ini adalah bagian dari hidup kita. Rawat baik-baik. Dan aku menjaganya sepenuh hati. Setiap hari aku datang lebih pagi dari karyawan, memastikan etalase bersih berkilau, laporan penjualan rapi, stok tertata. Aku belajar seluk-beluk bisnis, menghitung margin, mengelola pelanggan, bahkan ikut memoles perhiasan dengan tanganku sendiri. Toko itu adalah rumah keduaku. Tempat aku menumpahkan seluruh kasih, juga pelarianku dari luka rumah tangga. Tapi semuanya berubah ketika Dimas mulai ikut campur. Awalnya dia cuma datang sesekali, menyapa ramah pelanggan, sok-sok bantu mencatat, kadang pura-pura membenarkan posisi kalung di etalase. Aku pikir, mungkin dia ingin terlibat. Mungkin dia ingin memperbaiki hubungan kami lewat usaha ini. Tapi ternyata, itu semua cuma awal dari ambisinya yang selama ini tersembunyi. Tak butuh waktu lama, Dimas mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia bicara pada supplier tanpa sepengetahuanku. Menegur karyawan dengan nada tinggi, seolah mereka semua bawahannya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai menyebarkan ke orang-orang, termasuk pelanggan dan rekan bisnis, bahwa toko ini adalah milik keluarganya. Satu siang, aku mendengar langsung dari balik pintu ruangan kantor toko. Suaranya jelas, lantang, penuh kesombongan. Iya, Mas, toko ini memang warisan, tapi sekarang MAH udah gue yang pegang. Istri gue tuh ya, apa sih yang dia ngerti soal bisnis? Semua ini gak akan jalan kalau gak ada gue. Aku menahan napas. Jemariku mengepal. Jantungku berdegup tak karuan. Aku melangkah keluar, berdiri tegak di hadapannya dengan mata memerah. Mas, kamu ngomong apa barusan? Tanyaku pelan, tapi penuh tekanan. Dimas tampak terkejut. Namun dia cepat menguasai diri, tersenyum tipis, sok santai. Loh, ya bener kan? Kita ini pasangan. Apa yang punya kamu ya punya aku juga. Lagian, siapa yang bantu-bantu di sini sekarang? Aku menggeleng pelan, mencoba menahan amarah yang sudah mendidih. Bantu? Mas, bantu apa? Kamu datang seminggu sekali, duduk-duduk, sok atur orang,
Terus ngomong ke orang-orang kalau semua ini milik keluarga kamu? Toko ini warisan dari ayahku, Mas. Aku yang jaga, aku yang kelola. Kamu gak pernah tahu rasanya bangun jam 5 pagi buat nyusun laporan, ngitung stok sampai malam, ngeladenin pelanggan satu-satu. Dimas menatapku dengan pandangan tajam. Jadi kamu maksudnya aku numpang nama, gitu? Aku menatap balik, mataku sudah mulai berkaca-kaca. Suaraku bergetar. Aku gak pernah pelit, Mas. Gak pernah. Tapi tolong jangan ambil semua yang menjadi milikku dan mengakuinya sebagai milikmu. Bahkan cinta kamu aja udah bukan buat aku. Sekarang kamu mau ambil satu-satunya peninggalan ayahku juga. Ia mendecakkan lidah, lalu berkata dengan suara merendahkan, Laras, kamu tuh ya terlalu baper. Udah deh, jangan drama. Fokus ke untung rugi aja. Kamu itu cuma bisa jalanin usaha karena aku yang ajarin awalnya. Aku tak tahan lagi. Air mataku menetes tanpa izin. Mas, jangan hina aku seperti itu. Aku berjuang, aku belajar. Kamu tahu itu. Tapi kamu tetap memilih untuk menjatuhkan aku di depan orang lain, seolah-olah aku ini gak berarti apa-apa tanpa kamu. Dimas tertawa kecil, sinis, lalu menatapku dengan wajah yang tak lagi asing. Wajah seorang lelaki yang menganggap dirinya raja di atas segalanya. Terserah kamu mau nangis atau ngamuk. Yang penting sekarang semua orang udah tahu, toko ini punya keluarga gue. Brak, aku menutup pintu ruang kantor dengan keras, berlari ke dalam dan mengunci diri. Tubuhku gemetar. Hatiku hancur. Bukan hanya karena kata-kata Dimas, tapi karena aku tahu ambisi dan egonya telah menginjak-injak semua yang selama ini aku perjuangkan. Toko ini bukan sekadar tempat mencari uang. Ini warisan, ini kenangan, ini cinta terakhir dari almarhum ayahku. Dan sekarang, perlahan, semuanya mulai dirampas dariku. Aku tahu sesuatu tidak beres saat Dimas mulai membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia juga mengaktifkan password layar yang sebelumnya tidak pernah ada. Setiap kali layar ponselnya menyala, ia buru-buru membaliknya menghadap ke bawah. Dan yang paling membuat hatiku mencelos, telepon di tengah malam yang selalu ia jawab dengan suara pelan dan terburu-buru sambil berjalan ke balkon atau keluar rumah. Aku mencoba menahan diri, berpikir positif, berdoa setiap malam agar pikiranku hanya ilusi yang diciptakan dari luka-luka lama. Tapi firasat seorang istri tidak pernah salah. Sampai akhirnya, malam itu datang. Pukul 2 dini hari, ponselnya berdering pelan. Aku belum benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil memeluk diri sendiri di sudut ranjang. Dimas tergesa-gesa bangun, menyambar ponselnya lalu keluar dari kamar. Aku diam, tapi jantungku seperti ingin meledak. Aku menunggu beberapa detik, lalu perlahan mengikuti langkahnya. Dari celah pintu balkon, aku mendengar suaranya. Iya, sayang, aku juga kangen. Besok aku cari waktu ya, biar kita bisa ketemu. Kamu jangan marah-marah gitu dong. Sayang, tanganku langsung menutup mulutku, menahan suara isak yang hampir keluar. Dimas tertawa kecil di seberang sana. Suara yang sudah lama tidak kudengar untukku. Seketika lututku lemas. Aku mundur perlahan ke kamar, memeluk bantal sambil menangis tanpa suara. Esoknya, aku memberanikan diri membuka akun Instagram yang diam-diam kudengar dari obrolan telepon itu. Citra Luxlive. Di sana, aku melihatnya. Seorang wanita muda dengan senyum manja dan gaya hidup mewah.
Feed-nya penuh dengan tas branded, dinner di restoran bintang 5, staycation di hotel mahal, dan caption menggoda yang seolah tak peduli dunia. Tapi yang paling menusuk, ada satu foto di Instastory, sebuah jam tangan pria di meja makan yang sangat aku kenal. Jam tangan yang pernah aku belikan untuk Dimas di ulang tahunnya 2 tahun lalu. Tanganku gemetar. Air mataku mengalir. Tapi amarahku lebih deras dari rasa sakitku. Malam itu, saat Dimas pulang, aku menunggunya di ruang tengah dengan ponsel di tangan. "Siapa Citra?" tanyaku langsung, tajam, tanpa basa-basi. Dia berhenti di ambang pintu, terlihat kaget. Tapi hanya sebentar. Kemudian ia tersenyum miring. "Laras, kamu stalking aku sekarang?" Suaranya tenang, bahkan sedikit meremehkan. "Aku gak butuh stalking. Aku cuma istri yang berusaha mencari jawaban atas suami yang berubah." Dan ternyata jawabannya Citra. Dimas menghela napas, lalu duduk di sofa, bersandar santai seolah ini hanya percakapan biasa. "Dia gak seperti kamu, Laras. Dia gak nyusahin, gak nyuruh-nyuruh, gak ngatur. Dia tahu cara nyenengin laki-laki." Kata-kata itu seperti peluru yang menembus jantungku. Jadi aku ini apa, Mas? Istri yang setia, yang ngurus rumah, yang jaga toko, yang ngorbanin harga diri tiap kali kamu marahin aku. Itu semua gak cukup. Suaraku bergetar. Dimas bangkit, lalu menghampiriku dengan wajah dingin. "Kamu tuh terlalu ribet, terlalu keras. Aku capek. Di luar sana ada yang bisa bikin aku ngerasa dihargai, dimanja. Dan itu bukan kamu." Aku tertawa. Pahit, sinis, putus asa. "Jadi sekarang kamu mau ninggalin rumah ini? Mau hidup sama perempuan yang cuma bisa pamer tas mahal di Instagram?" Dimas membalas dengan suara yang nyaris berbisik tapi tajam. "Lebih baik pamer tas mahal, daripada pamer air mata tiap hari kayak kamu." "Bra." Aku melempar bantal ke arahnya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua sesak yang selama ini kutahan. Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar kehilangan kendali." Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. "Tenang aja, sebentar lagi aku juga muak tinggal di sini." Saat pintu rumah ditutup keras di belakang punggungnya, aku jatuh terduduk, terisak. Tapi di balik kesedihan itu, ada bara dalam dada. Aku bersumpah, ini belum selesai. Awalnya aku pikir Citra hanya akan menjadi bayangan dalam hidupku, penghancur di balik layar yang bersembunyi dalam pesan singkat dan tatapan manja di media sosial. Tapi ternyata, dia lebih berani dari yang kubayangkan. Dia datang, tanpa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa segan. Suatu siang, saat toko sedang ramai, suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai keramik toko. Aku baru saja selesai melayani seorang pelanggan lansia saat aku melihatnya. Seorang perempuan muda dengan dress ketat berwarna krem, rambut panjang ikal yang tampak disengaja acak-acakan tapi tetap menawan, dan bibir merah menyala yang tersenyum sinis ke arahku. Citra. Jantungku langsung berdebar. Pegawai-pegawaiku melirik satu sama lain, jelas merasa heran dengan kehadirannya. Tapi sebelum ada yang bertanya, dia sudah mulai bertingkah seolah-olah toko ini adalah miliknya. "Hai, Mbak," sapanya pada salah satu karyawan kami. Suaranya manja, tapi penuh kuasa. "Aku mau lihat-lihat." "Ya." Bungkusin set kalung berlian yang di etalase kanan itu dong. Yang ada liontinnya bentuk hati."
Cantik banget, cocok buat aku. Pegawaiku menoleh padaku, kebingungan. Citra masih tersenyum sambil menatap cermin kecil di dalam tasnya, membenarkan lipstik. Gak usah takut, Mas Dimas pasti gak keberatan. Toh, dia suami aku. Jadi ya otomatis, aku nyonya di sini juga, kan? Katanya santai, lalu terkekeh pelan. Seketika ruangan menjadi hening. Aku berdiri dari balik meja kasir dan melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkahku terasa berat, tapi penuh tekad. Citra menoleh ke arahku dengan pandangan mengejek. "Oh, halo, Mbak Laras," ucapnya dengan senyum tipis. "Maaf ya, aku gak sempet konfirmasi dulu. Aku pikir, sebagai istri Mas Dimas, aku sah-sah aja dong datang ke toko milik keluarga." Aku menatapnya tajam. Nafasku bergetar. Tapi aku tak boleh terlihat lemah. "Kalau kamu punya harga diri," ujarku pelan, namun penuh tekanan, "kamu gak akan menginjak tempat ini. Apalagi sok bicara seolah kamu pemiliknya." Dia terkekeh, memutar matanya. "Loh, bukannya kamu udah gak ngurus suami kamu lagi? Dia capek, dia butuh perempuan yang bisa bikin dia tenang. Aku cuma bantu bahagiain dia, kok. Kamu harusnya berterima kasih." Aku mengepalkan tangan. Semua pegawai terdiam, tak tahu harus berbuat apa. "Ini toko warisan almarhum ayahku," kataku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Setiap sudut toko ini ada jejak keringat dan perjuangan keluargaku. Dan kamu pikir kamu bisa datang ke sini, beli kalung, lalu mengaku-ngaku nyonya besar hanya karena kamu tidur dengan suamiku?" Citra tersenyum miring, lalu menghampiriku dengan langkah pelan namun penuh tantangan. "Tenang aja, Mbak Laras. Gak perlu baper. Dunia ini sekarang milik yang muda, cantik, dan tahu cara menyenangkan laki-laki. Kamu tuh kayak toko antik, bernilai, tapi udah gak menarik." Aku menatapnya. Ada ribuan kata yang ingin kuucapkan. Tapi yang keluar hanya satu kalimat. "Keluar dari toko ini. Sekarang juga." Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Citra menatapku, lalu menyisir rambutnya dengan angkuh. "Oke. Tapi jangan kaget kalau besok-besok aku balik lagi. Toh, cepat atau lambat, semua ini bakal jadi milikku juga." Lalu dia pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan luka yang dalam di hatiku. Saat pintu toko tertutup di belakangnya, aku berbalik, mencoba menahan air mata. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena harga diriku diinjak, dan aku tahu, aku harus melawan. Aku menunggu Dimas pulang malam itu dengan dada bergemuruh. Wajah Citra, suaranya, sikap angkuhnya siang tadi, semuanya masih terpatri jelas di kepalaku. Tapi yang lebih menghantui bukanlah perempuan itu, melainkan kemungkinan bahwa Dimas memang rela membiarkannya berlaku seperti itu. Pukul 10 malam, suara pintu depan akhirnya terdengar. Dimas masuk sambil melepas jaket, tampak kelelahan. Tapi aku tidak peduli. "Mas," panggilku tegas dari ruang tengah. Ia menoleh, sedikit kaget melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur?" Aku berdiri, memegang ponsel yang menampilkan foto Citra di toko siang tadi, diambil diam-diam oleh pegawaiku. "Dia datang ke toko," ucapku datar, "dan bilang dia istri kamu. Bilang toko ini milik kalian. Dan kamu gak keberatan kalau dia ambil kalung berlian begitu saja." Dimas menatapku sejenak, lalu menghembuskan napas panjang, meletakkan tasnya.
"Laras, kamu tuh terlalu lebay," katanya akhirnya, dengan nada lelah yang membuatku ingin berteriak. Citra cuma bantu promosiin toko. Dia punya banyak followers. Dia tuh influencer. Kamu harusnya bersyukur, bukan malah drama kayak gini. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Hatiku terasa seperti ditikam dari dalam. Jadi menurut kamu, aku lebay karena aku gak terima pelakor datang ke toko keluarga aku dan ngaku-ngaku istrimu. Dia gak bilang gitu, katanya cepat. Aku punya rekamannya, bentakku. Dia bilang kamu suaminya. Dia bilang semua ini milik dia juga. Dan kamu diam aja. Kamu biarin dia nginjek harga diriku di depan pegawai? Dimas menghela napas kasar, lalu berdiri, menunjuk-nunjuk dengan tangan gemetar. Karena kamu gak ngerti cara kerja bisnis zaman sekarang. Kamu terlalu kaku, Laras. Toko itu butuh promosi, butuh exposure. Dan Citra bisa kasih itu. Kamu cuma sibuk curiga, sibuk nangis, sibuk nyalahin aku. Aku menatapnya dengan air mata yang sudah tumpah tanpa izin. Tapi kali ini bukan tangis sedih semata. Ini tangis kecewa, tangis perasaan ditinggal hidup-hidup oleh orang yang seharusnya paling melindungi. Aku cuma pengen kamu jadi suami, bukan manajer, bukan pengkhianat. Aku cuma pengen kamu belain aku waktu aku dijatuhkan perempuan lain di tempat yang seharusnya jadi kenangan ayahku. Tapi kamu malah belain dia. Dia diam, tidak menunduk, tidak menyesal. Hanya wajah datar yang seperti tak lagi peduli. Aku capek, Laras, katanya akhirnya. Capek ngadepin kamu yang selalu nuntut, selalu curiga. Hidup itu harus berkembang. Gak bisa stuck di masa lalu terus. Aku berjalan pelan mendekatinya, menatap matanya dengan luka yang menganga. Kalau kamu mau berkembang, kenapa kamu harus injak-injak aku dulu? Dimas menatapku. Matanya kosong. Seolah aku bukan lagi istrinya. Seolah aku cuma hambatan dalam jalur ambisi dan nafsunya. Dan saat itulah, aku merasa aku benar-benar sendirian. Di rumahku sendiri. Dengan suami yang pernah aku cintai, dan sekarang bahkan tak lagi bisa kupanggil tempat pulang. Aku melangkah mundur. Diam. Hampa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan pintu kamar terkunci. Bukan untuk menghindari orang luar, tapi untuk melindungi diriku dari orang yang tinggal serumah denganku. Pagi itu, rumah masih sunyi. Dimas belum pulang sejak semalam, dan aku sudah terlalu lelah menunggunya. Aku berdiri sendiri di dapur, menyiapkan sarapan yang dingin bahkan sebelum disentuh. Ada kehampaan yang menggelayuti dada, tapi aku tetap mencoba terlihat kuat. Untuk diriku sendiri. Untuk secuil harga diri yang tersisa. Suara notifikasi dari ponselku memecah keheningan. Satu pesan masuk. Dari nomor yang tak kusimpan, tapi aku tahu betul siapa pemiliknya. Bahkan sebelum aku membaca isinya, jantungku sudah berdetak lebih cepat. Citra. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Kamu tuh cuma ibu rumah tangga kucel. Gak pantas punya toko emas. Untung suamimu masih mau sama kamu. Kalau aku jadi dia, udah dari dulu aku tinggalin. Aku menutup mulut dengan tangan, seolah mencoba mencegah teriakan yang siap keluar dari dadaku. Tapi percuma. Hatiku seperti diremas. Dihancurkan. Diinjak-injak. Napasku tercekat, mataku langsung memanas.
Mataku menatap pantulan wajahku di cermin kecil dekat kulkas. Rambutku digulung seadanya, daster lusuh yang kupakai sejak tadi malam, wajah tanpa riasan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku sendiri dari sudut pandang yang paling menyakitkan. Kucel. Gak pantes. Masih untung. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku, seperti racun yang merayap masuk ke seluruh tubuhku. Aku terduduk di kursi makan, wajahku tertelungkup di meja. Air mata jatuh satu persatu, membasahi taplak. Tangisku lirih, nyaris tak bersuara. Tapi sakitnya menjerit di dalam dada. Bukan hanya karena hinaan itu, tapi karena orang yang seharusnya melindungiku, justru membiarkan semua ini terjadi. Suamiku. Malam pun datang. Dimas pulang dengan wajah datar, seolah hari ini tak terjadi apa-apa. Aku menunggunya di ruang tamu, tangan masih menggenggam ponsel berisi pesan tadi. Mas, panggilku lirih, tapi penuh luka. Dimas melirikku sekilas sambil melepas sepatunya. Ada apa lagi sih, Laras? Aku berdiri perlahan, mencoba menahan gemetar di suaraku. Aku menunjukkan ponselku. Citra kirim ini ke aku. Ia mendekat dan membaca cepat. Tak ada ekspresi terkejut. Tak ada rasa bersalah. Hanya helaan napas yang menyakitkan hati. Ya ampun, cuma kayak gitu doang kamu baper, katanya sinis. Aku menatapnya tak percaya. Baper? Dia bilang aku kucel. Dia hina aku, Mas. Dia bilang aku gak pantas punya toko emas. Dan kamu diam aja. Dimas mengangkat bahu. Laras, kamu terlalu sensitif. Citra tuh orangnya emang gitu, suka ngomong ceplas-ceplos. Lagian, ya lihat diri kamu sendiri, kamu emang udah beda. Gak seperti dulu waktu kita baru nikah. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mengerutkan dahi, mencoba memproses kata-katanya. Maksud kamu? Suaraku pelan, namun tajam. Ya, kamu makin hari makin gak ngerawat diri. Rumah sih bersih, toko jalan, tapi kamu gak pernah dandan lagi. Rambut acak-acakan, pakai daster bolong. Gimana aku gak ngerasa? Bosan? Bosan? Aku nyaris tak bisa berkata apa-apa. Air mata langsung menetes, panas di pipi. Jadi sekarang semua ini salah aku, ya? Salah karena aku sibuk urus rumah, ngurus toko? Salah karena aku gak dandan seperti dia? Aku istrimu, Dimas. Aku hidup bersamamu, bukan buat pamer ke Instagram. Dia mengusap wajah, kesal. Kamu tuh selalu drama. Padahal aku udah capek kerja. Citra itu, dia bantu aku promosi toko, bantu naikin brand image kita. Kamu harusnya berterima kasih. Aku menatapnya, lidahku keluh, tapi hatiku menjerit. Berterima kasih? Karena kamu biarin perempuan lain menginjak harga diriku, menghina aku, dan kamu cuma diam? Bahkan sekarang kamu ikut menyalahkanku. Dia tidak menjawab, hanya berdiri dan melangkah ke arah tangga. Mas, jangan pergi, teriakku. Jawab aku. Apa kamu lebih pilih dia daripada aku? Apa kamu udah gak anggap aku istrimu lagi? Langkahnya terhenti di anak tangga ketiga. Tapi ia tak menoleh. Aku gak tahu, Laras. Aku gak tahu lagi siapa kamu sekarang. Deh. Kalimat itu memecahkan seluruh sisa kekuatan yang kupunya. Dan malam itu, aku tidak hanya menangis. Aku hancur.
Aku terpuruk. Tapi di dalam kehancuran itu, tumbuh sesuatu yang baru. Perasaan bahwa aku harus bangkit. Bahwa aku tidak boleh kalah. Karena aku bukan ibu rumah tangga yang bisa diinjak sesukanya. Aku bukan perempuan lemah yang pantas disingkirkan. Aku adalah Laras. Dan aku akan menunjukkan siapa yang seharusnya merasa tidak pantas. Hari itu langit tampak mendung. Tapi mendung yang menggantung di hatiku jauh lebih pekat. Di tengah porak-poranda rumah tanggaku, kabar baru datang seperti petir di siang bolong. Ayah jatuh sakit. Dokter bilang kondisinya kritis. Jantungnya melemah, tekanan darah naik turun. Aku tak bisa berkata apa-apa saat mendengarnya. Kaki rasanya tak menapak bumi ketika aku bergegas menuju rumah sakit. Dalam mobil, tanganku gemetar saat menggenggam setir. Pikiran kacau. Dadaku sesak. Ayah, satu-satunya sosok yang selalu percaya padaku. Yang memberiku kekuatan sejak kecil. Dan kini, dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang di hidung dan infus di tangan. Napasnya terdengar berat. Namun begitu melihatku masuk, matanya berbinar, lemah, tapi hangat. Laras, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tapi senyumnya tetap sama. Senyum ayah. Aku mendekat, menggenggam tangannya dengan kedua tanganku. Ayah, bisikku. Aku di sini. Matanya menatapku dalam-dalam, seolah menyimpan begitu banyak kata yang tak sempat diucapkan. Air mataku jatuh begitu saja. Maafkan aku, Yah, aku nggak tahu ayah sakit. Aku harusnya ada di sini lebih awal, ucapku sambil mengecup tangannya. Ayah hanya menggeleng pelan. Bukan salahmu, nak. Ayah cuma ngerasa waktunya udah dekat. Aku menunduk, menahan isak yang nyaris pecah. Tapi ayah menggenggam tanganku lebih erat. Ayah tahu semuanya, Laras. Aku mendongak perlahan, menatap wajahnya yang pucat. Ayah tahu kamu disakiti. Ayah lihat semua dari jauh. Tapi ayah diam, karena ayah percaya kamu bisa jaga semuanya. Toko, rumah tangga, harga dirimu. Tangisku meledak. Aku menyandarkan kepala di dadanya yang masih naik turun. Aku udah berusaha, Yah, tapi semuanya berantakan. Dimas berubah. Dia bawa perempuan lain, dia malah belain dia, dan aku ngerasa sendiri. Ayah mengusap pelan kepalaku. Kamu nggak sendiri, nak. Ayah masih di sini. Lalu, dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah map coklat dari laci kecil di sebelah tempat tidurnya. Ia menyodorkannya padaku. Ini, semua dokumen toko. Sertifikat, legalitas, semua atas nama kamu. Bukan Dimas. Bukan orang lain. Cuma kamu. Aku menerima map itu dengan gemetar. Tak percaya. Tapi saat kubuka, air mataku makin deras. Dokumen itu asli, lengkap. Kenapa ayah kasih ini sekarang? Tanyaku lirih. Ayah menatapku, napasnya mulai tidak stabil. Karena ayah gak mau kamu kehilangan semuanya. Jangan izinkan siapapun mengambil apa yang jadi hakmu. Laras, jangan. Yah, tolong jangan ngomong kayak gitu. Ayah istirahat dulu, nanti kita ngobrol lagi, ya? Aku masih butuh ayah. Aku gak sanggup sendirian. Ayah tersenyum samar. Kamu kuat, nak. Lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan sesaat kemudian, mesin monitor jantung mulai berbunyi aneh.
Napas ayah terputus-putus. Perawat masuk panik, dokter menyusul. Aku terdorong mundur, terisak-isak sambil menutupi mulutku. Suara alat kedokteran berbunyi ramai. Aku menggigil. "Yah, ayah. Tolong jangan tinggalin aku," teriakku, berusaha menerobos masuk. Tapi semuanya seperti mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dan hanya menggeleng pelan. Dunia runtuh. Segalanya runtuh. Pemakaman ayah berlangsung sederhana, tapi penuh duka. Aku berdiri di samping liang lahat, wajahku nyaris tak bisa dikenali karena air mata. Dimas datang, terlambat. Dan saat dia menepuk pundakku, aku hanya menoleh sekilas. Tak ada lagi rasa yang bisa kuberikan padanya. Ayahku pergi dengan membawa luka. Luka karena tahu anak perempuannya disakiti, dan ia tak sempat melindunginya lebih lama. Tapi ayah juga meninggalkan sesuatu, kekuatan. Dan hari itu, saat aku berdiri di atas makamnya, kuucapkan dalam hati, aku janji, Yah, aku gak akan biarkan mereka mengambil apa yang jadi hakku. Aku akan berdiri dan bertarung. Di tengah badai rumah tanggaku yang tak kunjung reda, kabar itu datang seperti petir menyambar dada. Ayah jatuh sakit. Tak ada angin, tak ada tanda. Telepon dari Tante Lilis, adik ayah, mengabarkan bahwa beliau kolaps di toko tua yang dulu kami kelola bersama. Ia pingsan di belakang meja kasir, tepat di tempat di mana dulu aku sering duduk sambil belajar menghitung kembalian. Aku menjatuhkan ponsel. Dunia seperti berputar. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari keluar rumah, mengabaikan panggilan dari pembantu yang memintaku sarapan dulu. Aku bahkan lupa membawa jaket meski udara masih pagi dan dingin menampar kulitku, seperti alarm dari kenyataan yang menyakitkan. Rumah sakit. Udara di lorong rumah sakit terasa dingin dan menekan. Bau obat dan antiseptik menusuk hidung, menyatu dengan degup jantungku yang semakin tak teratur. Saat aku masuk ke ruang perawatan, kulihat sosok yang sangat kukenal itu, terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Napasnya terengah, namun tetap mencoba tersenyum ketika melihatku datang. "Laras," bisiknya, suara ayahku yang dulu penuh wibawa kini terdengar rapuh. Aku langsung menghampirinya, menggenggam tangan kurusnya yang dingin. "Yah, aku di sini." Mataku basah, tangis tertahan di tenggorokan. Ayah mengelus pipiku pelan. "Maaf, ayah gak sempat cerita. Ayah gak mau kamu tambah terbebani." "Ayah," aku menyandarkan kepala di sisi tempat tidurnya, menggenggam erat tangannya. "Aku gak peduli beban, Yah. Aku cuma pengen ayah sembuh." Ia menggeleng lemah. "Ayah tahu kamu sedang berjuang, Nak. Ayah tahu semuanya." Aku mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Ayah lihat dari jauh, "Laras, kamu sedang dihancurkan pelan-pelan. Dan ayah terlambat untuk membela kamu." Air matanya jatuh, dan itu merobek jiwaku lebih dari apapun. "Jangan bilang begitu, Yah. Kamu selalu ada buat aku." Ayah menghela napas. Kemudian dari bawah bantal, ia mengeluarkan sebuah map coklat yang usang dan menyerahkannya padaku dengan tangan bergetar. "Ayah mau kamu pegang ini." Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, dokumen asli kepemilikan toko. Atas namaku. Lengkap. Tertanda tangani. Mataku membelalak. "Yah,
Ini? Iya, Laras. Toko itu memang hakmu. Bukan milik suamimu. Bukan milik orang lain. Kamu yang bangun dari awal, kamu yang paham nilainya. Tangisku pecah. Jangan izinkan siapapun mengambil apa yang jadi hakmu. Ucapnya tegas, walau suara ayah semakin melemah. Bahkan jika orang itu adalah orang yang kamu cintai. Aku menggigit bibir, tubuhku bergetar hebat. Ayah menatapku dalam-dalam, seolah itu tatapan terakhir yang ingin ia ukir dalam memoriku. Maafkan ayah. Ayah gak kuat lihat kamu disakiti terus. Tapi ayah percaya, kamu bisa berdiri. Tepat saat aku hendak menjawab, monitor di samping tempat tidur berbunyi panjang. Para perawat dan dokter bergegas masuk. Aku terdorong ke belakang, berteriak panik. Yah? Ayah. Tolong jangan tinggalin aku. Ayah. Tanganku mengepal. Tubuhku menggigil. Hatiku hancur. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Menggeleng. Wajahnya sendu. Ayahku pergi. Langit mendung seakan ikut berduka. Aku berdiri di sisi liang lahat dengan mata sembab dan pakaian hitam. Tanganku masih menggenggam map coklat yang ayah berikan. Dimas berdiri di belakang, tapi aku tak ingin menoleh. Ia bahkan tak datang menjenguk ayah saat kritis. Tak ada usaha, tak ada kepedulian. Saat jenazah ayah diturunkan, aku menggigit bibir keras-keras, menahan isak. Tapi hatiku berteriak, aku janji, Yah. Aku gak akan biarin siapapun merampas yang ayah percayakan padaku. Aku akan berdiri. Sendiri pun tak apa. Tapi aku akan berdiri. Dari balik tanah yang baru ditutup, dari luka yang baru saja menganga, aku tahu. Saat ini aku kehilangan ayahku, tapi aku juga menemukan kekuatanku. Dan itu akan jadi awal perlawanan. Sudah berhari-hari aku berusaha mengalihkan pikiranku dari duka. Tapi duka itu masih tinggal, menetap seperti luka yang belum kering. Aku kembali ke toko, mencoba bangkit, mencoba menjalankan amanah terakhir ayah. Tapi aku belum tahu bahwa badai berikutnya sudah menungguku. Siang itu, aku sedang merapikan laci administrasi di ruang belakang toko. Sambil memilah nota-nota penjualan yang harus dicocokkan dengan laporan bulanan, mataku tiba-tiba tertumbuk pada sebuah nota asing, nota penjualan emas dalam jumlah besar. Bukan hanya besar, tapi juga tidak tercatat dalam buku laporan utama. Tak ada jejak transaksi itu di sistem. Alisku langsung mengernyit. Apa ini? Gumamku, menarik nota itu lebih dekat. Jumlahnya nyaris ratusan gram emas. Nilai ratusan juta. Namun, tidak ada tanda tanganku. Tidak ada konfirmasi dari pegawai manapun. Jantungku berdetak lebih cepat. Tangan mulai gemetar. Aku bergegas ke ruang CCTV, memanggil salah satu pegawai kepercayaanku, Winda. Win, tolong bantu buka rekaman 2 minggu terakhir. Fokus ke hari ini dan hari yang tercatat di nota ini. Winda mengangguk dan langsung mengetik di komputer. Detik demi detik berjalan. Dan lalu, disitulah aku melihatnya. Sosok Dimas datang diam-diam ke toko pada jam pegawai istirahat. Ia menyelinap ke dalam brankas. Membuka laci emas koleksi eksklusif. Ia mengambil beberapa set kalung dan gelang. Lalu, keluar lagi sambil membawa kotak bludru hitam di bawah jaketnya. Aku terdiam. Napasku tercekat. Dunia rasanya berhenti berputar. Ya Tuhan,
bisikku. Dia menjual emas toko ini, diam-diam. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi bukan karena sedih. Kali ini, karena marah. Marah yang membuncah. Setelah semua yang kulalui, setelah ayahku meninggal dengan membawa luka karena perlakuan Dimas, dia masih tega mengkhianatiku. Malam harinya, Dimas pulang seperti biasa, dengan wajah datar, santai, seolah tidak ada yang salah. Ia melepas jaketnya, menyalakan TV, dan duduk di sofa dengan kaki selonjoran. Aku berdiri di depannya, tanpa kata, hanya menatap. Ada apa sih? Lihat-lihat gitu? Serem, katanya sambil mengganti saluran. Aku melempar nota itu ke pangkuannya. Ini apa, Mas? Tanyaku dengan nada dingin. Nafasku sudah tidak stabil. Suara hatiku terus berteriak. Tapi aku berusaha tenang. Dimas melihat sekilas, lalu pura-pura tidak tahu. Loh, nota apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Aku udah lihat CCTV. Kamu yang masukin tangan ke brankas. Kamu yang ambil emas-emas itu. Dimas bangkit. Jangan lebay, Laras. Itu emas kita. Aku juga punya hak atas toko itu. Tidak. Suaraku meninggi, tak bisa kutahan lagi. Toko ini warisan dari ayahku. Atas nama aku. Kamu gak punya hak seujung jarum pun untuk ambil atau menjual apapun tanpa izin aku. Dia melangkah maju, matanya menyipit marah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Tanpa aku, toko itu gak akan berkembang. Aku mundur setapak, menatapnya dengan air mata bercampur luka dan kemarahan. Justru karena kamu, semua ini hancur. Kamu jual harga dirimu, kamu rusak nama keluarga ini. Dan sekarang, kamu mencuri? Dimas mendengus. Aku butuh uang. Kamu gak pernah ngerti tekanan aku. Aku terdiam sesaat. Nafasku naik turun. Kalau kamu butuh uang, kamu bicara. Tapi kamu memilih mengkhianati lagi dan lagi. Kamu tahu, Dimas, kamu bukan cuma menghancurkan rumah tangga ini, kamu juga menghancurkan rasa hormatku padamu. Dia diam, tak menjawab. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, dia sadar aku tak akan diam lagi. Aku berjalan menuju kamarku, tapi sebelum menutup pintu, aku berkata pelan namun tegas. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari toko itu. Dan jangan pernah menyentuh 1 gram pun emas tanpa izinku. Atau aku tak segan melaporkanmu sebagai pencuri. Braak. Pintu kututup dengan penuh dendam yang mulai menyala. Aku menangis malam itu. Tapi tangisan kali ini bukan tangisan kelemahan. Ini tangisan dari seorang perempuan yang telah memilih untuk bertarung. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit seperti melampiaskan amarah yang juga sedang berkecamuk di dadaku. Aku baru saja pulang dari toko, membawa laporan keuangan dan beberapa dokumen penting yang harus aku simpan di rumah. Badanku lelah, pikiranku penuh. Tapi belum sempat aku melepas sepatu, aku melihat Dimas berdiri di ruang tengah. Matanya merah, wajahnya menegang, dan napasnya memburu seperti menahan emosi yang siap meledak. Aku mencoba tenang. Mas, ada apa? Kenapa kayak orang kesurupan? Dia langsung melempar tumpukan kertas ke arahku, lembaran rekening koran, printan mutasi bank. Kamu udah blokir akses aku ke rekening toko, ya? Kamu kira aku gak tahu? Aku tersentak, tapi tetap mencoba menjaga suara.
Karena kamu nyolong, Mas. Kamu jual emas tanpa izin, dan kamu pakai uang toko untuk beliin tas Citra. Aku harus lindungi apa yang ayah titipkan ke aku. Dasar perempuan egois, teriaknya, membanting vas bunga di meja hingga pecah berantakan. Suaranya menggema, seperti dentuman palu godam ke dadaku. Aku suami kamu, Laras. Harusnya kamu nurut. Tapi kamu makin hari makin nyakitin harga diri aku. Aku berdiri, tubuhku gemetar karena marah dan takut bersamaan. Harga dirimu, Mas? Harga dirimu hancur bukan karena aku, tapi karena pilihan kamu sendiri. Kamu pilih selingkuh, kamu pilih hianatin aku, kamu pilih korupsi uang keluarga. Citra lebih pantas dari kamu. Teriaknya lagi, lebih keras. Dia gak bikin hidup aku seberat kamu. Dia bisa manjain aku. Dia ngerti kebutuhan laki-laki. Citra itu pelakor, Mas. Dan kamu cuma lelaki yang terlalu lemah buat milih yang benar. Aku membalas dengan mata berkaca-kaca, tapi suara tetap kuat. Dan saat itulah dia melangkah ke arahku, jaraknya tinggal 1 langkah. Matanya tajam menatapku seolah aku musuh terbesar dalam hidupnya. Keluar. Suaranya rendah, tapi dingin dan tajam seperti pisau yang menusuk jantung. Aku terpaku. Apa? Keluar dari rumah ini. Sekarang. Dia berteriak sekuat-kuatnya, menunjuk ke pintu depan. Mulai malam ini, aku gak mau lihat muka kamu lagi di sini. Ini rumahku. Aku mau hidup dengan wanita yang lebih layak. Wanita yang bisa jadi istri, bukan beban. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti. Hanya suara hujan yang terdengar, mengiringi air mataku yang mulai tumpah satu persatu. Tanganku gemetar. Kakiku lemas. Rumah ini, rumah yang kubangun dengan hasil keringatku dari toko, rumah yang kudesain sendiri, kususun bata demi bata dari nol, kini jadi tempat yang mengusirku, hanya karena seorang pria yang tak tahu arti setia. Aku menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Rumah ini memang kamu yang cicil atas nama. Tapi semua isinya, darah, air mata, dan perjuanganku, tak akan pernah kamu miliki. Lalu aku melangkah keluar, membawa tas kecil berisi dokumen penting dan secuil harga diriku yang tersisa. Hujan langsung mengguyur tubuhku, tapi aku tak peduli. Di balik derasnya langit malam itu, aku tahu satu hal. Aku telah kehilangan tempat tinggal, tapi aku baru saja menemukan keberanianku. Sudah seminggu aku hidup di rumah kontrakan kecil berukuran sempit. Udara pengap, ket dinding mengelupas, dan suara tikus sesekali terdengar dari langit-langit. Tapi aku bertahan. Aku genggam sisa harga diriku erat-erat. Setiap malam aku berbicara pada diri sendiri di tengah keheningan. Laras, kamu kuat. Ini cuma badai sementara. Kamu pernah lebih buruk dari ini. Kamu bisa bangkit. Tapi hari itu semua keyakinan yang kupegang erat, remuk seperti kaca dibanting ke lantai. Siang itu, aku sedang duduk di kasur tipis dengan laptop terbuka. Tiba-tiba Winda, pegawaiku yang setia, mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Mbak, kamu harus lihat ini. Citra lagi live dari rumah Mbak. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Tanganku gemetar saat membuka Instagram. Aku cari akun Citra, dan langsung kulihat siaran langsungnya masih berlangsung. Aku tekan. Dan seketika, mataku membelalak. Wajahnya muncul di layar,
Senyum lebar terpajang penuh kemenangan. Tapi bukan itu yang membuat darahku mendidih, melainkan tempat dia berdiri. Dia berada di ruang tamuku, rumahku, yang kubangun dari hasil keringatku. Halo Besti. Dia melambai ke kamera, suaranya dibuat manja dan memuakan. Welcome to my new castle. Akhirnya aku yang jadi ratunya. Setelah sabar, akhirnya aku dapat semua yang pantas aku punya. Dia berputar di ruang tamu, menunjukkan setiap sudut yang aku kenal dengan hatiku sendiri. Sofa biru yang dulu kupilih saat promo. Lemari kayu jati peninggalan almarhum ayah. Bahkan taplak meja bordiran tangan ibuku masih ada di sana. Tanganku mengepal. Mataku panas. Nafasku tercekat. Dia berjalan ke arah meja rias di sudut ruang, membuka laci, dan mengeluarkan kotak perhiasan toko. Lihat ya, ini hasil kerja keras kami. Aku dan Dimas. Bukan dia. Bukan yang udah dibuang itu. Tertawanya meledak. Tertawa di atas luka hatiku. Lalu dia melirik kamera dengan tatapan menyindir. Yang lama tuh cuma numpang hidup. Sok sibuk di toko padahal gak ngerti bisnis. Gak bisa bikin suaminya bahagia, ya pantes disingkirkan. Sekarang giliranku yang pegang kendali. Komentar netizen berdatangan. Cie, akhirnya dapet juga ya rumahnya. Emang harusnya dari dulu kamu yang jadi nyonya besar. Bye-bye istri tua kucel. Aku tak bisa lagi menahan air mata. Mereka menertawakanku, menginjak harga diriku. Dan yang paling menyakitkan, di rumahku sendiri. Aku berdiri. Kutatap layar itu seolah kutatap wajah Citra langsung. Kamu salah, Citra. Gumamku dengan suara gemetar. Rumah itu bukan milikmu. Perhiasan itu bukan hasil kerja kerasmu. Semua itu hakku. Dan kamu telah mengambilnya dengan cara kotor. Kemarahan mengalir deras seperti air bah. Aku berjalan mondar-mandir, tak bisa duduk tenang. Kalian kira aku diam berarti kalah? Kalian kira aku terusir berarti selesai? Tidak, Citra. Tidak, Dimas. Kalian belum lihat siapa Laras sebenarnya. Kupandangi berkas-berkas toko, surat kepemilikan rumah, bukti penjualan ilegal emas, dan rekaman CCTV. Semua tersusun rapi di map. Aku sudah siap. Kalian ingin perang? Maka mari kita berperang. Tapi bukan dengan hinaan. Bukan dengan drama murahan. Aku akan melawan dengan bukti. Dengan kebenaran. Dan dengan kekuatan yang tak pernah kalian duga. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidak lemah. Aku bangkit dengan luka di dada dan api di mata. Karena rumah itu mungkin telah direbut secara paksa. Tapi harga diriku tidak akan pernah kubiarkan jatuh di tangan perempuan lain. Hari-hariku semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali aku bangun, kenyataan seakan menamparku dengan keras. Dunia yang dulu kucintai, yang kurasakan penuh kasih sayang dan kehangatan, kini terasa begitu asing dan kejam. Dimas dan Citra terus-menerus menyebarkan kebohongan mereka. Dan aku hanya bisa diam dan menyaksikan semuanya hancur. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, yang selalu menyapaku setiap pagi saat aku pergi ke pasar atau berbelanja, kini menjauh. Mereka tidak lagi menyapaku, bahkan seringkali mereka berbisik saat aku lewat, seolah aku adalah makhluk yang harus dijauhi. Aku bisa mendengar mereka dengan jelas. Suara mereka terdengar begitu nyata, seperti mereka ada di sampingku.
Laras itu kan yang suaminya ninggalin. Dia nggak tahu diri, cuma nyusahin Dimas. Kasihan banget ya, punya toko emas, tapi nggak tahu berterima kasih. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menghantamku lebih keras dari apapun. Apakah ini benar-benar dunia yang dulu aku kenal? Di mana semua orang yang aku cintai dan percayai tiba-tiba berpihak pada mereka yang menghancurkan hidupku? Aku merasa seolah terperangkap dalam kebohongan besar yang semakin membelitku. Tapi ini bukan hanya dari tetangga. Bahkan orang-orang terdekatku, yang seharusnya mendukungku, malah mulai ragu-ragu. Ibuku yang selama ini menjadi tempatku mengadu, yang selalu ada di setiap langkahku, bahkan dia pun mulai meragukanku. Setiap kali aku menghubunginya, ada nada kecewa di suaranya. Laras, kamu harusnya bisa lebih mengerti Dimas. Dia sudah banyak berkorban buat kamu. Jangan cuma pikirin diri sendiri. Ibuku berbicara seperti itu, seolah aku yang salah. Aku yang sudah dipermalukan di depan semua orang, yang dihina oleh perempuan itu, malah dianggap sebagai orang yang egois. Hatiku terasa tercekat, seperti ada benda berat yang menindih dadaku. Apa yang harus kulakukan? Aku mencoba menanggapi, tapi kata-kataku terasa lumpuh, tak bisa keluar dengan sempurna. Ibu, kamu tahu aku gak pernah minta semua ini. Aku hanya ingin hidup bahagia, Ibu. Ibu tahu, tapi Dimas itu suami kamu. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Tapi aku gak bisa terima dia berselingkuh. Ibu, aku gak bisa terima dia nyakitin aku begitu. Suara aku pecah. Ini pertama kalinya aku berbicara dengan nada tinggi pada ibuku. Tapi rasanya aku benar-benar ingin berteriak. Ingin meledakkan semua yang terkumpul dalam dadaku. Kenapa mereka semua berpihak pada Dimas dan Citra? Kenapa aku yang disalahkan? Namun, jawaban ibuku malah lebih menyakitkan. Jangan bikin hidup kamu semakin susah, Laras. Orang-orang di sekitar kita nggak akan pernah mengerti kalau kamu nggak bisa tunjukin diri kamu yang lebih baik. Aku terdiam. Rasanya aku seperti terlempar jauh dari dunia yang kurindukan. Aku ditinggalkan. Hari itu, aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa semakin berat. Aku merasa terasingkan. Saat aku melewati rumah tetangga, aku mendengar percakapan yang tak bisa kutahan lagi. Dia nggak tahu berterima kasih. Loh, dikasih hidup enak sama Dimas, malah disia-siain. Dimas lebih baik hidup sama Citra, pasti lebih bahagia. Ya, Citra lebih paham soal bisnis dan dunia kerja. Aku terhenti. Rasanya seperti ada duri yang menusuk hatiku begitu dalam. Mereka semua percaya pada cerita mereka. Mereka tak pernah mendengarku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukanlah orang seperti itu, tapi aku merasa semua usaha itu sia-sia. Semua orang sudah terlanjur membentuk opini mereka tentangku. Aku sendiri. Aku kembali ke rumah kontrakan kecilku, di mana semuanya terasa jauh lebih suram. Langit di luar mulai gelap, dan hujan turun dengan derasnya. Suara rintikannya seperti sebuah irama yang melambangkan kehancuran hatiku. Di ruang tamu yang sempit, aku duduk di sofa, tangan memeluk lututku. Air mata menetes begitu saja, tanpa bisa kutahan lagi. Aku merasa terhimpit, terperangkap dalam kebohongan yang menyebar begitu luas. Tidak ada lagi yang mengerti aku, tidak ada lagi yang percaya padaku. Semua orang lebih memilih mendengarkan cerita Dimas dan Citra, dua orang yang telah merusak hidupku. Di luar sana,
Mereka menganggapku sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih, yang hanya tahu mengeluh, yang tidak bisa menghargai segala yang sudah diberikan. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa hanya diam. Aku menghapus air mata di pipi dan berdiri. Aku harus berjuang. Aku tak bisa hanya duduk dan menerima semuanya begitu saja. Aku harus mengungkapkan kebenaran. Aku mengambil ponselku dan membuka kontak pengacara yang beberapa waktu lalu aku temui. Aku mengetikkan pesan, mengetikkan kalimat-kalimat yang penuh dengan harapan dan tekad. Aku ingin memulai proses hukum. Ini baru awal dari pertempuranku. Mungkin aku sudah kehilangan hampir segalanya, tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Karena kebenaran, seperti cahaya, akhirnya akan menembus kegelapan. Hari-hari yang dulu terasa gelap, kini mulai menunjukkan sedikit cahaya. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir di sini. Tidak setelah semua yang telah kulalui. Setelah berhari-hari berpikir, aku akhirnya memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membangkitkan kembali rasa percaya diriku. Dengan sisa tabungan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun, ditambah beberapa koleksi emas pribadi yang pernah kubeli dari hasil kerja kerasku di toko ayah, aku memutuskan untuk membuka butik perhiasan kecil. Desain eksklusif, berbeda dari yang lain. Aku ingin menciptakan sesuatu yang sangat personal, yang akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, berani, dan tidak pernah menyerah. Tentu saja, memulai semua ini tidak mudah. Modal yang aku miliki tak banyak. Aku harus memilih setiap langkah dengan sangat hati-hati. Aku menyewa ruang kecil di sebuah pusat perbelanjaan yang sedang berkembang. Tempatnya tidak besar, tapi cukup strategis. Aku mengatur setiap detailnya dengan penuh perhatian. Aku memilih interior yang simpel namun elegan, mengingatkan pada konsep desain yang selalu aku impikan. Aku memilih nama yang sederhana tapi kuat, Laras Jewelry. Awalnya, semuanya sangat sulit. Ada banyak hari-hari penuh keraguan, di mana aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya memulai dari nol. Tidak ada nama besar di belakangku. Tidak ada orang yang bisa membantu kecuali diriku sendiri. Aku harus belajar banyak hal baru. Aku mengerjakan semuanya sendiri. Mendesain perhiasan, memilih bahan baku, mengatur keuangan, bahkan berinteraksi dengan pelanggan. Kadang aku merasa ingin menyerah, terutama saat malam-malam sepi, ketika aku duduk sendirian di toko yang baru dibuka, merenung tentang apa yang telah kulalui. Namun, ada satu hal yang membuatku terus bertahan. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku bisa bangkit. Aku tahu aku lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku lebih dari sekadar istri yang dibuang, lebih dari sekadar wanita yang dihina. Aku Laras, dan aku punya kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Suatu hari, teman lama ayahku, yang dulu sering berkunjung ke toko emas, datang ke butikku. Pak Hadi, seorang pengusaha yang sudah lama mengenal keluargaku, melihat potensi dalam diriku. Dia menawarkan bantuannya, membantu mempromosikan butik kecilku ke kalangan pengusaha perhiasan lainnya, serta membuka jaringan yang selama ini terasa jauh. Dengan bantuan Pak Hadi, butikku mulai dikenal. Langkah demi langkah, aku mulai melihat hasilnya. Pelanggan pertama datang, seorang wanita yang tertarik dengan cincin desain unik yang kutawarkan. Kepercayaan diriku sedikit demi sedikit tumbuh kembali.
Setiap kali ada pelanggan yang membeli perhiasan, aku merasa seperti aku memenangkan pertempuran kecil dalam hidupku. Aku mulai merasa dihargai. Hari-hari berlalu, dan akhirnya media lokal mulai meliput kisahku. Mereka menuliskan tentang perjuanganku, bagaimana aku memulai dari nol dan berjuang untuk membangun kembali hidupku. Aku menjadi sorotan, bukan karena skandal atau drama, tetapi karena kerja keras dan keteguhan hati. Laras, wanita yang bangkit dari keterpurukan, kini menjadi pelopor butik perhiasan eksklusif. Judul itu tertera di halaman depan surat kabar lokal. Aku membaca artikel itu dengan penuh air mata. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebanggaan. Aku merasa seperti ada beban berat yang lepas dari pundakku. Aku mulai dilihat, dihargai, bukan hanya oleh pelanggan, tetapi juga oleh masyarakat. Di saat yang sama, aku tahu Dimas dan Citra pasti mendengar tentang butikku yang mulai berkembang. Aku tahu mereka pasti tidak suka dengan keberhasilanku. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku bukan lagi Laras yang dulu, yang merasa terhina, yang merasa tidak berdaya. Aku adalah Laras yang baru. Wanita yang bisa berdiri sendiri, yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Setiap hari, aku semakin yakin bahwa aku bisa melakukannya. Aku bisa mengubah hidupku, memilih jalan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih penuh dengan cinta terhadap diriku sendiri. Aku memandang butikku yang kecil itu, dengan semua desain perhiasan yang aku buat sendiri, dan aku tersenyum. Ini adalah permulaan baru. Mungkin aku belum mencapai puncaknya, tapi aku tahu sekarang aku berada di jalur yang benar. Aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Setelah berbulan-bulan bekerja keras di butik perhiasanku, kehidupanku mulai stabil, dan aku merasa akhirnya ada sedikit kedamaian. Namun, sebuah kejutan besar datang ketika aku mendapat kabar bahwa audit dari notaris akan dilakukan atas permintaan pengacara yang aku hubungi. Toko emas yang selama ini menjadi sumber semua masalah, yang telah Dimas dan Citra klaim sebagai milik mereka, akan diperiksa secara resmi. Aku merasa perasaan campur aduk. Gugup, cemas, tapi juga penuh harapan. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan terungkap, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka terus menguasai hakku. Saat audit dilakukan, aku merasa seperti ada kekuatan yang tak terungkapkan di dalam diriku. Aku berdiri di sisi pengacara, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut notaris. Rasanya, setiap detik yang berlalu penuh dengan ketegangan. Aku tahu ini adalah saat penentuan. Ini adalah momen di mana segalanya bisa berubah. Akhirnya, saat itu datang. Notaris membuka dokumen yang sudah disiapkan, dan kebenaran pun terungkap. Toko emas yang selama ini dikelola oleh Dimas, ternyata adalah milik pribadi Rani, kata notaris dengan suara yang datar, namun jelas. Aku merasa dunia ini berhenti sejenak. Semua orang terdiam. Dimas dan Citra, yang sejak awal merasa mereka menguasai segalanya, tampak terpaku. Ternyata, toko emas itu adalah milikku, milik ayahku yang diwariskan kepadaku. Semua yang mereka banggakan, semua yang mereka klaim sebagai hak mereka, terbongkar hanya dalam satu kalimat. Apa maksudnya ini? Kamu bilang ini milik siapa? Dimas hampir berteriak, wajahnya memerah. Tentu saja, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia mencoba berbicara dengan suara yang tegang, namun ada rasa takut yang jelas di matanya. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhku.
Ini adalah saat yang telah lama kutunggu. Aku menatap Dimas dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku tidak takut lagi. Ini adalah milikku, Dimas. Toko ini, semua yang ada di sini, adalah hakku. Bukan milikmu, dan bukan milik Citra. Aku tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahku, meski hati ini masih berdebar keras. Aku merasa kuat, lebih kuat daripada sebelumnya. Citra, yang selama ini selalu merasa di atas angin, mulai berbicara, suaranya penuh kepanikan. Tapi kami sudah mengelola toko ini bertahun-tahun, kami punya hak. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Kalian tidak punya hak apa-apa. Ini adalah warisan ayahku. Dan kalian sudah merusaknya. Suasana menjadi semakin tegang. Aku bisa melihat Dimas yang mulai panik, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kemarahan yang semakin membara. Tapi aku tidak takut lagi. Semua ketakutanku yang dulu, semua rasa cemas yang pernah menguasai hidupku, kini sudah hilang. Aku tak akan membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Aku menatap mereka dengan penuh tekad. Aku menuntut kalian untuk segera angkat kaki dari toko ini, dan jangan pernah kembali lagi. Aku akan somasi kalian. Dimas membuka mulutnya, tetapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. Apa yang bisa dia katakan? Semua yang dia lakukan, semua kebohongan dan manipulasi yang dia sebarkan, terungkap di hadapan notaris, pengacara, dan aku. Dia tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Citra tampak berusaha mempertahankan diri, tetapi dia tak bisa menghindari kenyataan. Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat betapa ketakutannya mulai menguasai dirinya. Tidak ada lagi permainan di sini. Aku melangkah maju dengan kepala tegak, melintasi mereka yang terdiam, dan pergi menuju pintu. Ini adalah langkah terakhirku. Aku tak ingin mereka lagi mengatur hidupku, merusak hidupku, atau membuatku merasa tak berarti. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Dimas dan Citra hanya bisa berdiri diam, kehilangan kata-kata. Semua yang mereka banggakan, semua kebohongan yang mereka sebar selama ini, terhenti. Mereka tahu, kini aku yang memegang kendali. Setelah kejadian itu, aku tahu semuanya tidak akan selesai begitu saja. Ini hanya permulaan dari babak baru dalam hidupku. Aku bisa merasa darahku mendidih saat berpikir tentang semua pengkhianatan dan penghinaan yang aku terima. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah mundur lagi. Aku menghubungi pengacara untuk memastikan langkah-langkah hukum selanjutnya, memastikan bahwa mereka benar-benar diusir dari toko yang selama ini mereka anggap milik mereka. Aku akan mengejar hakku, dan aku akan memenangkan semuanya. Setelah berbulan-bulan berjuang, aku akhirnya merasa sedikit kedamaian. Bisnis perhiasanku mulai berkembang, dan aku merasa sedikit terangkat dari kekacauan yang dulu melanda hidupku. Tapi ada satu hal yang masih belum selesai. Rumah itu. Rumah yang dulu aku dan ayahku bangun dengan darah dan keringat. Rumah yang dulu menjadi tempat kami berkumpul dan berbagi tawa. Sekarang rumah itu dikuasai oleh Dimas dan Citra. Aku tahu rumah ini masih atas namaku. Meskipun Dimas dan Citra merasa mereka sudah berhak menguasai segalanya, mereka tidak tahu bahwa aku masih memegang kunci untuk mengakhiri semua ini. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup lama aku membiarkan mereka menikmati hasil dari tindakannya yang curang. Sekarang waktunya untuk menuntut hakku. Aku menghubungi pengacara dan aparat, memastikan bahwa semuanya sudah siap. Aku tahu, ini bukan hanya soal rumah.
Ini adalah soal pengakuan, soal kebenaran, dan soal tak seorang pun bisa menginjakan kaki di atas hakku lagi. Pagi itu, aku melangkah ke depan rumah itu dengan tekad yang membara. Di belakangku, pengacara dan aparat mengikuti, siap menindaklanjuti proses hukum yang sudah lama kuajukan. Aku tidak merasa takut sedikit pun. Ini adalah saat untuk menuntut balas semua yang telah mereka perbuat padaku. Ketika kami sampai di depan rumah, Dimas dan Citra tidak tahu apa yang sedang menanti mereka. Mereka masih dengan santainya duduk di ruang tamu, tidak sadar bahwa aku, dengan bantuan hukum, sudah siap untuk mengambil alih rumah yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Aku berdiri di depan pintu, menatap ke dalam rumah melalui jendela. Semua kenangan tentang rumah itu mulai muncul kembali di pikiranku. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa lemah. Aku mengetuk pintu dengan tenang. Suara ketukan itu seperti gema yang menggetarkan hati, seolah membuka babak baru dalam hidupku. Dimas yang membuka pintu terkejut melihat kami berdiri di depan, dengan wajah penuh ketegasan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Dimas bertanya, suaranya mencoba terdengar santai, meski ketegangan mulai tampak di wajahnya. Matanya melirik ke arah pengacara dan aparat, dan aku bisa melihat keraguan muncul di sana. Tapi dia masih mencoba bertahan. "Ini rumah kami, apa maksudmu datang di sini?" Aku menatapnya, tidak ada sedikit pun rasa takut. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Rumah ini bukan milikmu, Dimas. Rumah ini milikku. Aku berkata dengan suara tegas, penuh keyakinan. "Dan sekarang, kalian harus pergi." Dimas terkejut, tampak seperti dunia yang selama ini dia bangun tiba-tiba runtuh di depan matanya. Dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya, namun gagal. Wajahnya memerah, bibirnya bergetar menahan amarah. "Tidak, ini tidak bisa terjadi." Dia berteriak, mencoba menghalangi kami masuk. Namun pengacara kami segera mengangkat dokumen yang memuat bukti kepemilikan rumah ini. Dokumen yang selama ini mereka anggap tidak ada artinya. Aku melangkah masuk tanpa rasa gentar, diikuti oleh pengacara dan aparat yang sudah siap menindaklanjuti semua proses ini. Aku menatap sekeliling rumah itu, setiap sudut yang dulu penuh dengan kenangan indah, kini terasa seperti reruntuhan dari masa lalu yang harus aku tinggalkan. Aku tahu, rumah ini bukan hanya bangunan fisik. Ini adalah simbol dari perjalanan hidupku yang panjang dan penuh luka. Aku tidak peduli dengan semua itu. Citra tiba-tiba keluar dari kamar, wajahnya marah, namun ketakutan mulai tampak jelas di matanya. Dia tahu bahwa pertempuran ini sudah berakhir untuk mereka. "Ini rumah kita." Citra berteriak, mencoba meraih kendali dengan cara yang sama sekali tidak pantas. Tapi dia tak bisa menutupi ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa aku tidak akan mundur lagi. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. "Tidak, Citra. Rumah ini bukan milikmu, dan kamu tidak akan pernah bisa merusak hidupku lagi." Suaraku tetap tenang, namun ada kekuatan yang tersirat di dalamnya. Aku tahu, setelah hari ini, tak ada lagi ruang bagi mereka untuk bertahan. Dimas mulai melangkah mendekat, matanya penuh kebencian. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami sudah punya hak. Kami sudah tinggal di sini." Suaranya nyaris terputus oleh amarah yang mengguncang tubuhnya. Dia mencoba mendekat, seolah ingin menyerang, tetapi aparat segera menghalanginya. Aku berdiri tegak,
menatapnya dengan senyum kecil yang penuh dengan kepastian. Kalian sudah merusak hidupku cukup lama. Sekarang saatnya kalian merasakan apa yang kalian perbuat. Aku melihat mereka mulai mundur, kegelisahan mulai menguasai mereka. Suasana di dalam rumah itu semakin panas, namun aku tetap tenang, tidak terpengaruh oleh amarah mereka. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada pengacara untuk mulai melakukan langkah-langkah hukum. Segala yang mereka anggap milik mereka akan hilang dalam sekejap. Mereka harus keluar dari rumah ini, dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghalanginya. Saat mereka mulai berteriak histeris, aku hanya tersenyum. Kalian tak akan pernah bisa menahan hukum. Aku merasa ada kelegaan yang datang setelah semua ini. Terkadang, seseorang perlu kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri. Dan aku telah menemukan diriku, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi dikuasai oleh siapapun, yang akan berjuang untuk setiap inci hidupnya. Dimas dan Citra akhirnya keluar dari rumah dengan marah, wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kehancuran. Mereka berlari keluar, tanpa bisa berkata apa-apa lagi, seolah seluruh dunia yang mereka bangun tiba-tiba runtuh di depan mata mereka. Mereka akhirnya merasakan akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang mereka buat. Aku berdiri di sana, menatap mereka pergi, merasa bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas diri sendiri. Setelah semuanya selesai dengan rumah, aku merasa sedikit lega. Namun, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada Dimas dan Citra. Mereka yang selama ini merusak hidupku dan merasa bisa keluar dari segala masalah. Tapi aku tahu, karma tidak pernah tidur. Aku baru saja kembali dari butik perhiasanku ketika aku menerima sebuah telepon yang membuatku terhenyak. Citra. Dia yang dulu dengan mudahnya menyebar kebohongan tentangku, berani melakukan penipuan secara online, menjual perhiasan palsu dan mengatasnamakan toko yang selama ini aku kelola. Berita itu mengejutkan, tetapi tak sepenuhnya mengecewakan. Aku tahu ini akan datang. Ternyata, selama beberapa bulan terakhir, Citra telah memanfaatkan ketenaran toko emas kami untuk menjalankan bisnis ilegalnya. Dia membuat website palsu yang seolah-olah terhubung dengan toko perhiasanku. Dia menjual perhiasan palsu dengan harga yang jauh lebih murah dan memanfaatkan nama besar toko untuk memperdaya pelanggan. Begitu banyak orang yang tertipu, mengira mereka membeli barang berharga hanya untuk menerima barang yang sama sekali tidak bernilai. Aku memandangi layar ponselku yang menampilkan berita tentang penangkapannya. Polisi telah berhasil melacaknya dan, dengan bukti yang cukup kuat, mereka akhirnya menangkapnya. Penipuan ini sudah terlalu besar. Polisi mengumumkan bahwa Citra akan diadili karena tindak pidana penipuan dan pemalsuan barang dagangan. Akhirnya, dia mendapat apa yang pantas dia dapatkan. Aku bergumam pada diriku sendiri, meskipun hatiku tak sepenuhnya merasa senang. Dima, di sisi lain, merasa hancur. Semua pekerjaan yang ia miliki, mulai dari pekerjaannya di perusahaan keluarga hingga bisnis yang pernah ia banggakan, tiba-tiba terancam karena reputasi buruk yang ditinggalkan oleh Citra. Citra tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga Dimas. Suatu pagi, aku melihatnya keluar dari rumah, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, seolah hidupnya sudah jatuh lebih dalam ke jurang. Dia sudah kehilangan segalanya. Toko emas, rumah, pekerjaan, dan reputasinya yang selama ini dia banggakan. Sekarang, dia hanya seorang pria yang dihantui oleh kebohongan dan pengkhianatan yang telah dia buat. Tiba-tiba,
Dimas muncul di hadapanku. Tidak ada lagi Dimas yang dulu sombong dan penuh percaya diri. Wajahnya penuh keputusasaan. Dia datang kepadaku, meminta bantuan. "Laras, aku minta maaf." Dimas berkata, suaranya serak, seolah ingin menahan tangis. "Aku tahu semuanya sudah terlambat, tapi aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Citra, dia menghancurkan semuanya. Aku kehilangan pekerjaan, dan semua orang menghindariku sekarang." Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Dulu, aku sangat ingin dia merasakan bagaimana rasanya dihianati, bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan sekarang itu terjadi. Namun, aku tak merasa puas. Aku tidak bisa merasa senang melihatnya terpuruk. Meski apa yang terjadi padanya adalah akibat langsung dari semua yang telah dia lakukan. Kamu kehilangan pekerjaan karena reputasi yang kamu ciptakan sendiri, Dimas. Aku menjawab dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. Kamu menghancurkan semuanya. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Dimas menunduk, menghindari tatapanku. Aku tahu. Aku bodoh. Wajahnya tampak hancur. "Aku minta maaf, Laras. Aku tahu aku tidak berhak meminta maaf. Tapi, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku menghela napas panjang, merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Apakah aku harus merasa kasihan padanya? Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang telah menyakitiku begitu dalam, yang merusak semua impian dan harapanku. Tapi di sisi lain, aku tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan dia kembali ke hidupku. Semua yang dia lakukan terlalu besar, terlalu menghancurkan. Dan saat itu aku menyadari satu hal yang jelas. Keputusan itu sudah dibuat. Aku tidak akan kembali ke dunia yang sama lagi. Dimas, semua ini sudah berakhir. Suaraku lebih keras, lebih tegas. Apa yang terjadi padamu adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Aku tidak bisa membantu kamu lagi. Dengan satu kalimat itu, aku menutup segala pintu harapan yang mungkin masih ada untuknya. Dimas hanya bisa mengangguk pelan, dengan air mata yang hampir mengalir di matanya, sebelum dia berbalik dan pergi. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Citra telah ditangkap oleh polisi. Selama ini, dia bersembunyi di balik penampilannya yang glamour dan sikap manja, mengira bahwa dunia ini akan selalu membelanya. Tapi kenyataan tak bisa ditipu. Polisi menangkapnya saat mencoba melarikan diri keluar kota, dengan barang bukti yang tak terbantahkan. Penipuan besar yang dia lakukan akhirnya terungkap ke permukaan. Banyak orang yang terkejut dan kecewa, mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari seseorang yang mereka anggap sebagai bagian dari dunia mereka. Dimas, yang dulu selalu sombong dan merasa bisa mengendalikan segala hal, kini dijauhi oleh semua orang. Reputasinya rusak total. Semua pekerjaannya, yang dulu didapat dengan susah payah, kini hilang begitu saja. Tidak ada lagi yang ingin bekerja dengannya. Tidak ada lagi yang ingin berada di dekatnya. Dia hanya bisa menyaksikan kejatuhannya dengan tangan terikat oleh kesalahan yang telah dia buat. Aku tidak merasakan kepuasan yang berlebihan, tapi aku tahu satu hal, dunia tidak pernah lupa siapa yang berbuat salah. Apa yang terjadi pada Dimas dan Citra adalah akibat dari keputusan mereka sendiri. Dan aku bisa melanjutkan hidupku, memulai segala sesuatunya dari awal, dengan lebih kuat dari sebelumnya. Aku duduk di kursi empuk di butik mewah milikku yang baru, menatap cermin besar di hadapanku. Setelah semua yang terjadi,
Akhirnya aku bisa merasakan sedikit kedamaian. Bisnis yang kujalani dengan kerja keras telah berkembang pesat. Dan meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku tahu aku telah berhasil membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang hanya aku yang bisa memilikinya. Lalu, pandanganku jatuh pada kaca jendela butik yang menghadap jalan. Ada dua sosok yang tampak familiar. Mereka tampak lusuh, berdiri di pinggir jalan, berusaha menarik perhatian orang lewat dengan ekspresi penuh kesedihan. Citra dan Dimas. Mereka tampak jauh berbeda dari dulu. Citra, yang dulu selalu tampil dengan pakaian mewah dan tas bermerek, kini mengenakan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang dipenuhi air mata. Dia menangis, jelas menunjukkan bahwa dunia yang dulu dia banggakan telah runtuh dengan cepat. Dimas berdiri di sampingnya, matanya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, seolah-olah ada ribuan kata yang ingin dia ucapkan, tapi tak bisa keluar. Aku tahu, dia merasa hancur. Dia tahu, ini adalah akibat dari segala keputusan buruk yang telah dia ambil. Aku tetap duduk di sana, tidak bergerak. Mereka tidak melihatku, tidak tahu bahwa aku menyaksikan mereka. Aku bisa merasakan amarah dan kesedihan yang bercampur dalam diriku, tapi aku juga merasa sesuatu yang lebih besar, kelegaan. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Mereka yang dulu merusak hidupku, yang menghancurkan segala yang aku cintai, akhirnya mendapat pelajaran yang sangat mahal. Tak lama kemudian, Dimas dan Citra menghampiri pintu butikku dengan langkah lesu dan penuh harapan. Mereka tahu di mana aku berada, dan sepertinya mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka datang dengan harapan, mencoba mencari sedikit belas kasihan dari orang yang mereka hancurkan hidupnya. Dimas membuka pintu dengan tangan gemetar, suaranya serak, penuh penyesalan. "Rani, maafkan aku, tolong bantu kami." Suaranya hampir tak terdengar, seolah-olah dia sudah menyerah pada kenyataan hidup yang telah mereka pilih. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah yang dalam. Aku bisa melihat, meskipun dia mencoba untuk tampak tegar, dia tahu bahwa dunia telah menutup semua pintu untuknya. Citra berdiri di sampingnya, wajahnya penuh dengan air mata. "Aku tidak tahu harus kemana lagi, Rani, aku salah, aku minta maaf." Suaranya bergetar, tidak lagi seperti dulu yang penuh dengan rasa percaya diri dan kebanggaan. Kini, dia hanya seorang wanita yang terjebak dalam kehancuran yang dia buat sendiri. Aku memandangi mereka dari kursiku dengan tenang. Setelah semuanya yang mereka lakukan padaku, setelah aku dihina, disakiti, dan dibuang begitu saja, sekarang mereka datang kepadaku dengan air mata. Mereka ingin belas kasihan, mereka ingin kesempatan untuk membangun hidup mereka kembali, namun kenyataannya mereka telah kehilangan segala-galanya. Aku berdiri perlahan, menatap mereka dengan mata yang tajam. Aku sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Tak ada ruang dalam hatiku untuk mengasihani mereka. Aku mengingat semua yang mereka lakukan padaku, pengkhianatan, kebohongan, dan ketidakadilan yang mereka buat tanpa rasa takut. Aku tidak merasa senang melihat mereka terjatuh. Namun aku merasa bahwa mereka mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Mereka yang dulu menginjakku, kini merasa jatuh di atas bumi yang sama. Aku menghela napas, menyadari betapa kerasnya dunia ini, betapa tidak adilnya hidup bagi sebagian orang, tapi juga betapa adilnya hidup bagi mereka yang tak pernah menyerah. "Apa yang kalian inginkan dari aku?" Suaraku keluar dengan tenang, tetapi penuh ketegasan.
Aku sudah tidak punya waktu untuk menyesali masa lalu. Aku sudah mengampuni diriku sendiri, tapi aku tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk merusak hidupku lagi. Dimas menunduk, suaranya semakin lirih. Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu apa yang telah kami lakukan. Aku menatap mereka dengan penuh ketenangan, namun ada kekuatan dalam kata-kataku. Kalian buang aku tanpa rasa kasihan, tanpa memperhitungkan apa yang bisa terjadi. Kini giliran kalian dibuang dunia. Aku berhenti sejenak, memberikan ruang untuk kata-kataku meresap ke dalam hati mereka. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Kalian telah merusak hidupku, dan sekarang kalian harus merasakan akibat dari semua yang kalian lakukan. Ada keheningan sejenak. Dimas dan Citra hanya bisa terdiam, menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Tapi aku tahu, mereka sudah terlambat. Segalanya telah berubah. Mereka yang dulu aku kenal, kini hanyalah bayangan dari siapa mereka sebenarnya. Aku melangkah mundur, kembali duduk di kursi butikku. Mereka tidak bisa lagi menyentuh hidupku, tidak bisa lagi mengendalikan arahku. Aku sudah terlalu kuat untuk kembali jatuh ke dalam perangkap yang sama. Aku sudah menang. Dimas dan Citra berbalik, perlahan keluar dari butikku, tanpa kata-kata lagi. Mereka pergi, meninggalkan dunia yang dulu mereka banggakan, sekarang hancur dan hilang. Aku hanya bisa menatap mereka pergi, tidak dengan rasa kebencian, tapi dengan rasa yang jauh lebih mendalam. Karma sudah tuntas. Aku duduk di kursi dekat jendela butik, menatap jalanan yang ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka. Keheningan itu terasa nyaman, hampir seperti sebuah pelukan. Aku tidak lagi merasakan kegelisahan atau penyesalan yang dulu menghantuiku. Setelah perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan, aku akhirnya sampai di tempat yang aku inginkan. Aku tetap sendiri, dan meskipun dunia kadang memberi kita alasan untuk merasa sepi, aku tahu satu hal, aku bahagia. Kebahagiaan itu tidak datang dari status atau hubungan dengan orang lain. Kebahagiaan datang dari dalam diriku, dari segala yang telah aku perjuangkan untuk mendapatkan kembali hidupku yang hancur. Butik perhiasan yang aku bangun dengan segala darah, keringat, dan air mata kini semakin maju. Setiap hari, ada pelanggan baru yang datang, ada pelanggan lama yang kembali, dan aku bisa melihat bagaimana usahaku ini tumbuh. Nama ayahku, yang dulu tercoreng karena kesalahpahaman dan ketidakadilan yang menimpanya, kini harum kembali. Bisnis yang dulu diwariskan padaku kini menjadi simbol dari kerja keras dan keteguhan hati. Setiap kali aku melihat liontin kecil peninggalan ayahku, aku merasa sebuah kekuatan yang mengalir dalam diriku. Liontin itu bukan hanya sekadar perhiasan. Itu adalah pengingat bahwa aku tidak pernah menyerah, bahwa aku tetap berdiri tegak meski banyak yang mencoba membuatku jatuh. Aku tahu, aku tidak kalah. Mereka yang dulu mengkhianatiku, mereka yang mencoba menghancurkan segalanya, akhirnya hanya tinggal kenangan. Aku menang, tanpa harus jadi jahat seperti mereka. Aku menyentuh liontin itu dengan lembut, merasakan seolah ada sebuah pesan yang disampaikan melalui setiap guratan logamnya. Pesan yang mengingatkanku bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Meski jalan yang harus kutempuh penuh dengan lika-liku, aku tahu bahwa kejujuran dan integritas selalu membawa aku ke tempat yang seharusnya. Karena ketika kamu tetap berdiri dalam kebenaran, bisikku pada diri sendiri, semesta akan menyingkirkan yang palsu. Aku tersenyum kecil, mengakhiri hari dengan rasa syukur yang dalam.
Meskipun hidup tidak pernah sempurna, aku tahu bahwa aku telah mencapai tempat yang jauh lebih baik daripada yang bisa kubayangkan. Aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa sakit yang pernah menghantui. Aku bebas, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan untuk diriku sendiri. Aku bangkit dari kursi, melangkah ke ruang utama butik, menatap setiap perhiasan yang terpajang dengan bangga. Ini semua adalah hasil dari perjuanganku, hasil dari kerja keras dan keteguhan hatiku. Dan aku tahu, dimanapun aku berada, aku akan selalu mengingat satu hal, kebenaran akan selalu menang. Kesimpulan dari cerita ini yaitu, cerita ini menggambarkan bagaimana kesabaran, harga diri, dan kekuatan seorang wanita bisa menjadi senjata paling tajam menghadapi pengkhianatan. Rani, seorang istri yang dikhianati suaminya dan direndahkan oleh pelakor, memilih untuk tidak membalas dengan cara kotor, tapi membuktikan siapa dirinya lewat keteguhan hati dan kerja keras. Ketika kebenaran terungkap, semua kebohongan runtuh. Suami dan selingkuhan yang selama ini hidup dalam kemewahan yang bukan milik mereka, akhirnya harus menanggung akibat dari keserakahan dan pengkhianatan. Mereka kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan kepercayaan. Sementara itu, Rani tidak hanya berhasil merebut kembali haknya, tapi juga bangkit sebagai wanita yang lebih kuat dan mandiri. Kemenangan Rani bukan hanya soal materi, tapi tentang pembuktian bahwa kebaikan yang disakiti akan selalu menemukan jalannya untuk menang, dan pengkhianatan pasti akan berujung pada kehancuran. Cerita ini memberi pesan bahwa jangan pernah meremehkan orang yang diam, karena saat dia bangkit, dunia akan bersujud di hadapannya, dan yang mengkhianatinya akan jatuh lebih rendah dari tanah.